Pak Jimmy, kalau melihat perjalanan Minahasa Selatan saat ini dengan majunya Pak Jimmy, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan masyarakat Minahasa Selatan dan bagaimana Pak Jimmy melihat beberapa tahun terakhir ini tentang Minahasa Selatan? Ya, karena saya tiap 2 minggu paling kurang 1 kali pulang kan ke kampung, lewat beberapa kampung bahkan sampai ke selatan atas. Saya memperhatikan perkembangan Kabupaten Minahasa Selatan tetap terasa ada. Tetapi kalau dia jalan, diibaratkan jalannya terlalu pelan. Kita menginginkan ada perjalanan yang lebih cepat dan kalau boleh bisa berlari. Dan keyakinan saya sebagai seorang mantan birokrat yang punya pengalaman dan pemahaman, melihat di luar daerah, melihat di luar negeri, membandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang terjadi di negara maju, memperhatikan potensi kita, kalau bisa dikembangkan dan lain-lain, saya punya keyakinan tanah saya, tanah kelahiran saya, Minahasa Selatan yang punya sumber daya alam yang luar biasa, daerah transito juga dari Makassar sampai ke Manado Bitung, kemudian dia punya SDM dari dulu dikenal sebagai penghasil guru, maka kalau di-combine itu menjadi potensi yang luar biasa. Bukan saja yang saya sampaikan tadi, sekarang ini jalan biasa-biasa saja, kita ingin berjalan cepat, bahkan berlari, melompat-lompat untuk menggapai kemajuan yang diinginkan orang banyak. Saya kasih contoh misalnya, di Modo Inding itu pusat hortikultura di Sulawesi. Betul. Disuplai sampai ke Parepare, Sulawesi Selatan bahkan. Lintas provinsi. Tapi kalau kita akan kembangkan, saya sampaikan, kita mesti tangkap, kita bisa jadi belt untuk yang namanya Ibu Kota Negara Nusantara IKN. Di sana kan penduduknya akan penopang bertambah. dari sini, ya. Kita jadi supply di sana, pasar ada dekat kita. IKN, karena kita kan punya pelabuhan Amurang, pelabuhan feri, itu yang bisa saya kembangkan dengan kemampuan dan tentu dibantu oleh banyak ahli dan banyak orang. Paling tidak ada usaha-usaha ekonomi kreatif yang muncul, UMKM bisa bergerak dan jejaring bisa dibangun secara bersama-sama. Kita juga lihat karena dia wilayah transito, maka ada daerah-daerah yang cepat tumbuh terjadi. Kita lihat di Tumpaan, di Kapitu, mungkin juga di perbatasan dengan Poigar. Kita bisa kembangkan itu. Sekarang sudah ada, tapi wujudnya berbentuk tapi agak kesana kemari. Kalau kita formalkan jadi lebih bagus. Dengan sentuhan-sentuhan, ada tamannya, ada taman bermain, ada ruang terbuka hijaunya. Bahkan kerinduan saya ke depan di Minahasa Selatan bisa dibangun teknopark agar supaya masyarakat bisa berinteraksi, apalagi yang anak muda akrab dengan dunia digital. UMKM juga bisa dikembangkan di sana. Ada spot-spot yang bisa. Karena di Kota Amurang mungkin banyak orang lupa, di sana masih ada benteng Portugis yang masih utuh. Kalau di Manado kan sudah hilang. Nah, tapi di sana masih utuh. Kita tinggal poles, diatur, dan saya yakin bisa. Baik Potensi wisatanya, atau ya setidak-tidaknya untuk menjamin masyarakat bisa berinteraksi dan pasti di sana dapat menghasilkan uang bagi banyak orang. Bagaimana melihat dengan dengan rencana itu? Bagaimana dengan PAD Minahasa Selatan untuk mencapai itu tadi? Ya, saya tangkap di tahun 2024 ini APBD di Minahasa Selatan menyentuh angka 1 triliun. PAD-nya cuma 33 miliar, relatif kecil. Saya di APBD Provinsi nangani PAD yang mencapai 1,2-1,3 triliun. Nah, kemudian dengan dasar yang demikian, maka saya lihat itu masih perlu digali untuk proses intensifikasi, ekstensifikasi juga, diversifikasi pendapatan. Karena bukan cuma sekedar dari pajak, bukan sekedar dari retribusi, kita bisa dapat sumber-sumber pendapatan yang lain. Dan di sana, kalau usaha kecil sudah tumbuh menjadi usaha menengah, pasti ada duit di dalam. Kalau kegiatan-kegiatan ekonomis, usaha ekonomis produktif, dia bisa muncul, ada duit di sana yang bisa menyumbang ke PAD. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu bisalah kita kembangkan dengan pemikiran dan pengalaman yang saya lakukan selama ini. Pengalaman Pak Jimmy kan lama menangani bagian keuangan pemerintah provinsi ya. Yang itu bisa diimplementasikan di Minahasa Selatan. Mudah-mudahan. Amin. Nah, selain itu apa saja yang
rencana akan dilakukan kalau misalnya Pak Jemi terpilih sebagai Bupati Mincel? Saya dengan Bro Deren, saya panggil Bro karena Oh ya, masih calon pasangan wakil saya ini kan usianya baru 32 tahun. Tapi dia pernah sekolah di mirip Singapura. presiden calon wapres ini yang di pusat ini ya. Bisa lah di Iya. analogikan seperti itu, tapi Iya. kan saya baru 62, Pak. Iya. Pak Prabowo sudah 70. 73. Iya. Berarti Tapi masih antara presiden dan wakilnya mirip-mirip. mirip-mirip lah. Anak muda, jadi Iya. dia mengerti dunia digital, dia mengerti dunia proses digitalisasi UMKM, Iya. dan dia memahami anak-anak milenial punya dunia. Misalnya dunia olahraga, Iya. dunia yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, mudah-mudahan kombinasi itu bisa menjadikan sesuatu kekuatan yang besar, ada energi baru untuk bagaimana menjadikan tanah Minahasa Selatan lebih baik. Tentu kalau membangun daerah kan nggak mungkin dia berdiri sendiri. Ada hinterlandnya, ada daerah-daerah penyangga, Betul. termasuk daerah-daerah di sekitar sana bisa kita kembangkan bersama lah. Iya. Ya, silakan. Saya- Pak Jemi kan kita lihat di Minahasa Selatan itu setelah Pak Jemi selalu sosialisasi ke daerah-daerah, menemui banyak tokoh di beberapa titik. Yang Pak Jemi tangkap apa sih aspirasi mereka itu? Dari beberapa titik yang sudah didatangi nih Pak Jemi. Yang pasti ingin ada perubahan. Oke. Yang kedua, ingin ada peningkatan terhadap banyak hal. Kalau dikatakan misalnya ada beban kearifan lokal yang terlupakan, Iya. ya saya sampaikan kita bisa ambil lagi dan kita akan kembangkan. Misalnya kan di sana ada hukum tua, Iya. mestinya dipilih oleh masyarakat. Iya. Kenyataannya dipejabatkan selama ini untuk bagian terbesar dari hukum tua. Iya, iya. Itu mencabut dari akarnya sebenarnya. Karena demokratisasi kan terjadi pertama-tama ketika terjadi pemilihan kepala desa. Betul. Kemudian ada juga proses-proses di sana. Mungkin masyarakat sudah lupa. Kalau jadi pemimpin, jadi kuntua, supaya dia tidak korupsi, ada istilahnya sawang pinontol. Apa itu? Orang akan membantu hukum tuanya, misalnya membersihkan lahan-lahan yang dimiliki secara gratis. Tenaga disumbangkan oleh rakyat. Sehingga kuntua bekerja aja. Nggak pikir bahwa dia mau cari duit dari mana-mana untuk mengurus. Fokus melayani masyarakat. Fokus melayani masyarakat. Itu kan hal yang baik. Itu juga sudah tenggelam. Guru-guru juga kita inginkan dia fokus pada mendidik dan mengajar, bukan dibebani lagi dengan hal-hal yang sifatnya politis. Kalau jadi pegawai, merit system mesti diupayakan sehingga yang kualitas di atas yang tampil di tempat atau pentas yang paling atas juga. Nah, itu yang kadangkala di dunia sekarang banyak yang tidak dipakai lagi dalam tanda kutip. Sehingga kemajuan kita rasanya, bahasa saya ini Pak ya, Iya, iya. kemajuan semu. Kelihatan ada peningkatan, ada, tapi tidak seperti itu. Karena itu insentif juga harus kita berikan kepada masyarakat banyak. Saya berpikir bahwa program nasional kan misalnya pemberian makanan bergizi kepada anak sekolah. Iya, kita akan topang pasti karena itu program nasional. Saya punya pikiran untuk lansia yang sudah 70-an tahun ke atas, kita juga mesti berikan makanan bergizi bagi yang kurang mampu. Jangan yang anak-anak kita Makanan perhatikan. bergizi bagi lansia ini. Iya, saya punya keinginan begitu dan masuk pada Itu program. masuk dalam programnya Iya. Pak Jemi ya. Ya, kita juga berkeinginan untuk memberikan insentif lebih kepada para medis yang melakukan tugas-tugas kemanusiaan. Kadangkala cari-cari kan di kampung-kampung, oh nggak ada dokter, nggak ada suster, mantri. Sudah pindah di kampung sebelah. Karena alasannya masih tambahan penghasilan di tempat yang sebelah. Coba Jadi kita berikan, fokus melayani ya. kita berikan insentif lebih, sehingga menguntungkan sebenarnya. Nggak ada, cukup di puskesmas selesai sakitnya kalau flu. Jangan bawa di rumah sakit lagi. Itu cukup APBD-nya Pak? Dengan berbagai insentif tersebut. Kalau menurut saya,
pengalamannya. Pengalaman, karena saya nangani keuangan lumayan lama. Saya dari Bapeda dulu pernah, kemudian di keuangan pernah di Dipinda, bahkan asisten 3 yang nangani keuangan dan personalia. Sebenarnya diatur semua bisa. Ada kan ketika kita merelokasi anggaran, tentu ada yang dalam tanda kutip dana yang berkurang untuk sektor atau Tertentu. ya atau dinas badan tertentu. Tetapi kita lihat skala prioritas kan, dan itu di bahasa APBD selalu dilihat yang namanya KKD, kemampuan keuangan daerah. Kita akan cukupkan pasti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi kita juga kan bisa berkolaborasi. Saya sampaikan di Minsel banyak tokoh. Iya. Di dalamnya ada Ibu Feli, anggota DPR RI, berikut nanti Ibu Teti, Iya. kalau dilantik ada Pak Banlio. Banyak jaringan sampai Ada di jaringan pusat. kan di Iya. sana kan. Apalagi kalau kita tegak lurus dengan pemerintahan Prabowo Subianto yang tanggal 20 Oktober sudah jadi presiden kita bersama kan. Iya. Pasti dalam tanda kutip pengalaman pemerintahan saya 35 tahun setengah, ada kemudahan-kemudahan yang akan diberikan. Ada insentif, ada fasilitas yang kita bisa dapatkan. Dengan catatan kita bersiap di bawah. Iya. Supaya ketika ada kucuran dana dari pusat, semua bisa dipakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentu. Nah, Pak Jimmy, kembali kepada soal pasangan. Dalam banyak daerah, bupati dan wakil bupati itu dalam perjalanannya di awal harmonis, pertengahan tidak harmonis. Itu banyak terjadi di beberapa daerah. Kita tidak sebut daerah tertentu di Sulawesi Utara, tapi itu hampir banyak terjadi di daerah-daerah lain. Nah, bagaimana Pak Jimmy memastikan bahwa Pak Jimmy dengan pasangannya hari ini, kalau terpilih dipercayakan oleh masyarakat Minsel untuk menjabat bupati dan wakil bupati ke depan, apa yang Pak Jimmy lakukan untuk supaya pasangan ini tetap harmonis Ya. ke depan? Ini pertanyaan Pak Jum banyak disampaikan kepada Iya. orang. Dan terbukti memang survei juga membuktikan 70% pasangan-pasangan bupati wali kota itu berpisah di tengah jalan. Iya. Saya pernah menjadi wakil kepala dinas dan saya pernah jadi kepala dinas kan. Pengalaman wakil dan Ya, kepala sudah. pernah. Iya. Dan waktu zaman Pak almarhum Wakil Gubernur Pak Freddy Sualang disampaikan begini, saya kutip pernyataan beliau. Iya. Dari 18 kepala dinas dan wakil kepala dinas waktu era beliau, katanya cuma 2 yang cocok. Salah satunya saya dengan kepala dinas saya. Begitu yang disampaikan. Saya berusaha dengan pengalaman itu, saya bisa membagi dengan wakil, saling menghargai. Dan karena dia relatif masih muda, kalau Tuhan berkenan kami jadi, maka setidak-tidaknya saya akan menjadi bukan senior, tetapi mentor bagi yang bersangkutan untuk bagaimana hal-hal yang terkait dengan leadership, menangani dunia pemerintahan. Di sisi lain juga fungsi-fungsi wakil di pengawasan mesti dia dalami, dan akhirnya kita berkolaborasi tentu untuk jalinan yang lebih bagus ke depan. Saya pikir saya bisa memberikan arah yang tepat kepada wakil saya nanti, karena Bro Darren itu juga dari perbincangan kami yang cukup intens, dia menerima dari awal tentang apa yang menjadi peran, tugas, dan tanggung jawab serta fungsi dari seorang wakil. Dan dia sampaikan kepada saya, dia dalami, tetapi saya sampaikan balik bahwa komitmen yang kita bangun itu, bagi saya pribadi, saya berusaha untuk tidak pernah berubah dan tidak pernah mengabaikan, sehingga jalan lurus yang kita ingin jalani mudah-mudahan tetap mencapai goals yang sama, gitu Pak. Amin. Terakhir Pak Jimmy, dalam kompetisi ini pasti tadi yang Pak Jimmy katakan tiap hari minimal 10 Ada titik yang sekitar 10 harus titik, ya. didatangi. Itu betul-betul menguras tenaga, waktu. Betul. Sehingga antara waktu harus sosialisasi dengan keluarga pasti akan terganggu, berkurang. Nah, bagaimana cara Pak Jimmy mengatur antara harus sosialisasi, meraih suara sebanyak mungkin, dan mengatur bersama keluarga? Apa yang Pak Jimmy lakukan? Ya, saya bersyukur karena istri saya yang mendampingi saya sudah lebih dari 30 tahun, sudah memahami luar dalam saya. Anak-anak juga cukup memahami, bahkan menyupport saya. Tetapi
membagi waktu dengan masyarakat dan keluarga itu sesuatu yang memiliki seni tersendiri. Iya. Saya coba merangkai, Iya. dan antara lain kalau kunjungan-kunjungan yang sifatnya kedukaan, pesta, saya selalu berusaha didampingi oleh istri. Tapi kalau spot-spot tertentu saya sendiri. Kemudian saya juga kadang-kala memanggil anak-anak saya untuk sama-sama. Dalam 1 minggu lah jalan, misalnya saya ke Amurang, mereka ada mendampingi. Oh, terus lagi ke kampung sebelah. Keluarga di ikut Botoli. ini? Ada istri, anak-anak ikut. Itu juga menyenangkan bagi mereka, sekaligus melihat dan memonitor dari dekat kan, langsung ke lapangan. Apakah ada respons publik terhadap orang tuanya, suaminya, atau bagaimana. Tetapi yang pasti masyarakat itu kita mesti siap layani, tetapi keluarga juga jangan pernah kita abaikan. Itu prinsip saya, dan lebih daripada itu juga saya masih ada kegiatan lain, kegiatan gerejawi kan, Oh iya. yang mesti saya juga layani, baik di jemaat, di wilayah, bahkan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sinodal, saya mesti ikuti. Tetap saya lakukan sampai sekarang ini, mudah-mudahan sampai ke depan. Amin. Mungkin terakhir closing statementnya Pak Jimmy sebagai calon Bupati Minahasa Selatan bisa disampaikan kepada Tribuners. Tribun sekalian, saya AGK Asiano Gemika Watu. Saya selalu menyampaikan bahwa saya bukan apa-apa tanpa Bro Darren yang nantinya akan mendampingi saya. Saya bukan siapa-siapa tanpa Partai Gerindra dan Partai Nasdem yang mendukung saya. Tetapi saya bisa menjadi segalanya ketika saya didukung oleh masyarakat banyak. Ketika banyak orang mensupport saya dan banyak orang merindukan pikiran, tenaga, waktu saya bersama Bro Darren untuk menjadi pemimpin di tanah Minahasa Selatan. Sehingga yang kami pikirkan adalah selalu berniat baik dan berbuat yang terbaik untuk masyarakat yang nantinya akan kami layani. Karena seperti ungkapan orang Tontemboan di tanah Minahasa Selatan yang ada pada lambang daerah Minahasa Selatan, Cita Wayasa. Kita wayasa. Torang semua adalah satu. Kalau sudah seperti itu, maka masa depan Minahasa Selatan akan menjadi lebih baik lagi. Makasih. Terima kasih Pak AGK sudah berbagi cerita di Tribun Podcast. Kami doakan Pak AGK dan pasangannya selalu diberikan kelancaran dalam aktivitas, selalu diberikan kesehatan, dan apa yang dicita-citakan terwujud. Makasih Pak Amin. Jum. Ya. Terima Amin. kasih Pak Jimmy.